Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam yang mengatur kehidupan seluruh alam semesta ini, yang mencurahkan segala kenikmatan, anugerah, rizki kepada kita bersama, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas ini atas curahan nikmatnya. Kemudian sholawat dan salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bulan ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Artinya tahun 1445 Hijriah tinggal 1 bulan lagi. Nah, ketika tinggal 1 bulan lagi, maka kita ini diperintahkan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dan hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Artinya apa? Di dalam menjalankan amaliyah ubudiyah selama 1 tahun ini, adakah peningkatan yang signifikan dibanding tahun kemarin? Tujuannya untuk apa? Kalau ternyata tahun ini tambah merosot intensitas, kualitas, kuantitas ibadah kita, maka kita termasuk orang yang merugi dan celaka. Kalau tahun ini ibadah kita, amaliyah kita sama baik dengan tahun kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi umur. Seyogyanya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itu baru termasuk kategori untung. Nah, ketika kita sudah menghitung-hitung, menghisap diri kita, maka kita akan punya azam, punya cita-cita. Tahun yang akan datang, jangan sampai hitung-hitungannya jeblok. Jangan sampai kita termasuk orang yang tekor merugi. Maka dari itu, berazamlah, bercita-citalah dari sekarang untuk 1446 Hijriah harus lebih baik daripada tahun 45 ini. Yang kedua, sholawat dan salam Ibu, mari kita selalu kita curahkan, selalu didengungkan, selalu dikumandangkan. Siapa tahu itulah amal ibadah yang paling ringan yang bisa kita kerjakan, lebih-lebih di akhir tahun seperti ini. Nah, sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah.
ada beberapa anjuran yang harus diamalkan, yang boleh diamalkan. Di antaranya di sana ada puasa Arafah, ada puasa ya Muharram, ya kan? Ada puasa Tasu'ah. Nah, ini kalau bisa kita lakukan sebagaimana yang 10 Muharram, yang 10 Idul Qa'dah jangan, karena itu termasuk yang diharamkan 11, 12, 13. Nah, untuk di Idul Adha nanti ibu-ibu ada amalan-amalan yang sangat luar biasa, yakni berkorban. Apa sih rahasia daripada ibadah korban itu? Ya kan, kehebatan apa yang tersembunyi di dalam syariat korban itu? Karena ini tujuannya adalah tujuan yang sangat baik dalam rangka untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian membesarkan nama Allah, mengagungkannya atas hidayah yang diberikannya kepadamu, supaya kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Nah, ini tujuan daripada kita beramaliyah di bulan Dzulhijjah nanti, yakni ibadah korban, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khusus dalam masalah ibadah kurban, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ini adalah ibadah yang agung, sebagai ibadah yang di beberapa ayat Quran ini digandengkan, disambungkan dengan ibadah sholat. Berarti ibadah, kalau perintahnya digabungkan dengan ibadah sholat, ini termasuk ibadah yang sangat besar, sangat dikuatkan anjurannya. Karena apa? Ibadah yang berhubungan dengan anggota badan dalam Islam, yakni sholat, ini termasuk ibadah yang besar. Kemudian kurban, kemudian zakat, kemudian berbakti, ini termasuk amal yang sangat besar karena banyak perintahnya digandengkan dengan perintah melaksanakan sholat. Contoh berkurban, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'toinaka, inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'toinaka telah memberikan, telah menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar, yakni kenikmatan yang sangat banyak. Ketika kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lantas diperintahkan fasholli, maka kamu laksanakan sholat, li rabbika, bagi atau kepada Tuhan kamu, wanhar, dan laksanakanlah kurban. Karena Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak, anugerah yang berlebih kepada kita, perintahnya sebagai wujud syukur kita itu, kita diperintahkan menjalankan sholat, diperintahkan melaksanakan kurban. Inna syani'aka huwal abtar,
Sesungguhnya banyak orang-orang yang tidak senang dengan pekerjaan kita ini karena mereka semua adalah termasuk orang-orang yang dilalaikan. Nah ini betul-betul kita diperintahkan untuk berkorban. Wujud apa? Wujud daripada rasa syukur kita, agar kita bersyukur dengan rezeki yang banyak. Pak, berapa kali kita harus berkorban? Tiap tahun tidak masalah. Ketika ada kelebihan rezeki, lakukan kurban. Tidak harus nunggu, wah kami sudah korban, tidak ada istilah kami sudah. Cuman kalau dihitung kami pernah, enak. Jangan kami sudah. Kalau kami sudah korban berarti tidak korban lagi. Tapi kalau kami sudah pernah korban, berarti ada keinginan korban lagi ketika Allah memberikan keleluasaan rizki bagi kita. Nah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Berarti termasuk ibadah kurban. Ya, nusuk itu semua ibadah. Nah, kalau semua ibadah berarti termasuk ibadah kurban. Bisa kita artikan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah kurbanku. Karena wa nusuk hampir semua ibadah, tapi bisa dimaknai kurban termasuk di dalamnya. Ya, kalau disebutkan wa nusuki dan sembelian kurbanku, ya kan? Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, itu untuk Allah, rabbil alamina, Tuhan seru sekalian alam. Jadi wujud kepasrahan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita berkorban itu seolah-olah untuk Allah nianda. Ya kan? Jangan, walaupun kita serahkan semuanya kepada Allah, tapi kurban itu darah dan dagingnya bukan untuk Allah. Ingat-ingat ya, Allah tidak kepingin makan kambing, tidak kepingin makan sapi. Ya kan? Ini kadang-kadang kan kami kurban memang untuk Allah, tidak. Ya kan? Itu syariat yang harus dijalankan dalam rangka kita takwa kepada Allah, dalam rangka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dengan digandengnya dua ibadah besar ini menunjukkan berkurban atau menyembelih kurban di jalan Allah bukan untuk Allah, tetapi ini adalah ibadah yang mengandung pengorbanan yang sangat besar, yang mengandung upaya manusia mewujudkan kecintaan sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kurban dituntut dengan keikhlasan. Kita berkurban harus betul-betul ikhlas. Kemudian ada dua model kurban. Ada kurban yang dinamakan kurban wajib, ada yang dinamakan kurban sunat. Pak, itu kan aslinya sunat semua, tapi ada yang dihukumi wajib. Apa sih kurban wajib? Kurban yang memang dari awal sudah dinazarkan. Contoh, kalau kita punya sapi, sapinya bunting, kemudian kita bilang besok kalau lahir jantan aku pakai untuk kurban. Ketika sudah cukup umur 2 tahun, ya kan, wajib hukumnya kita pakai untuk kurban. Pak, tapi ketika lahir kuntetan Pak, kedet, dadak gemuk.
tidak apa-apa, karena sudah kita nazarkan, walaupun secara syarat dia tidak sah, tapi karena itu nazar, tetap harus kita pakai berkorban. Kan korban syaratnya harus gemuk, ada dagingnya. Ternyata ketika lahir mana cacat, mana dagingnya kempet, ya karena kedek, konteten, maka tetap harus dipakai untuk korban walaupun syaratnya tidak cukup. Oh gitu ya. Tapi syaratnya seandainya cukup pun tetap wajib harus dikorbankan, dengan catatan korban yang dinazarkan itu tidak boleh sedikit pun tuan korbannya mengambil dagingnya. Ambil ekornya untuk gantungan kunci tidak boleh. Ambil tanduknya untuk gagang pisau tidak boleh. Karena kalau korban yang dinazarkan semuanya harus disedekahkan kepada yang berhak nerimo sedekah. Beda dengan korban sunat murni. Artinya tidak dinazarkan. Ketika dia punya duit, pantas dia berkorban tanpa dinazarkan, tanpa digantungkan dengan nazar sesuatu. Korban yang seperti ini, maka sepertiga boleh diambil dagingnya untuk yang berkorban untuk dimakan, sepertiga disedekahkan, yang sepertiga dihadiahkan. Ini boleh. Tapi kalau yang awal tadi, yang nomor 1 tadi, tidak boleh sama sekali. Kita secara kitab fikih baru dibolehkan untuk mengambil hatinya. Itu pun tidak boleh lebih daripada 3 suapan untuk mengambil barokah memakan daging kurban. Misalkan saya bernazar kalau sapi ini nanti beranak, nanti kalau sudah 2 tahun nak saya korbankan. Itu kan nazar. Maka semuanya harus disedekahkan. Saya hanya boleh mengambil 3 potong kecil daripada hatinya, hati sapi itu, tidak boleh lebih daripada 3 potong kecil. Tujuannya adalah untuk mengambil barokah bahwa saya memakan daging korban. Boleh ngambil tapi tidak boleh daripada 3 potong atau 3 suapan. Itu pun dari hatinya. Maka semuanya harus disedekahkan. Beda dengan korban yang tadi tidak dinazarkan, maka sepertiga diambil untuk dimakan kita dengan keluarga boleh, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Dihadiahkan untuk siapa? Mungkin karena di situ ada panitia, ada yang begawe, sudah yang sepertiga aku hadiahkan untuk panitianya. Boleh. Yang sepertiga disedekahkan. Nah, untuk orang-orang miskin, untuk orang yang memang kehidupannya jarang makan daging, yang sepertiga boleh kita ambil untuk kita makan, kita dan keluarga kita. Jadi diperbolehkan ya Bu ya. Tidak semuanya lantas diberikan kepada orang lain. Tetapi kalau ada orang ngomong, pokoknya saya nak kurban, saya kasih untuk sedekah semuanya, itu lebih baik, ya kan gitu. Tapi aturannya membolehkan. Kemudian karena ibadah korban itu untuk mewujudkan keikhlasan dan kecintaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Artinya tidak akan sampai kepada Allah darah maupun daging-daging sembelihan korban kamu, ya kan, tidak akan sampai kepada Allah karena Allah tidak butuh makanan, gitu ya, tidak butuh pemberian dari manusia, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan hati kita. Yang sampai itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah tapi Pak, orang-orang tuh sering mengatakan besok kalau kurban itu kendaraan kita di sana. Ya bagus, ada nasnya, ada hujahnya. Ya kan? Kemudian yang boleh dikorbankan itu apa? Apakah harus jantan? Enggak. Syaratnya tidak harus jantan, tidak harus betino. Jantan, betino boleh dikorbankan. Cuman kalau betino, jangan yang sedang bunting, jangan yang sedang menyusui. Syarat umumnya adalah yang ada dagingnya atau lemaknya, yang tidak cacat, yang gemuk, jangan yang kurus kepet penyakitan. Loh ini yang cukup umurnya, ya. Ini. Di sini yang dimaksud juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surat ayat lain, Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu maka barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah Allah untuk nyembelih sembelian misalkan di jalan Allah, maka itu timbul dari ketakwaan yang terdapat di dalam hati. Tujuan tidak lain dan tidak bukan kita berkorban itu dalam rangka merawat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi kalau korban itu dasarnya harus ikhlas lillahi ta'ala, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita berkorban bukan untuk menghabiskan harta, bukan untuk menghambur-hamburkan uang kita, bukan, ya kan? Atau biar duitnya habis, enggak, ya kan? Kemudian menyembelih sembelian kemudian dibagi-bagikan pada orang miskin, termasuk kita makan seperti yang saya contohkan tadi. Tapi mana korban adalah mengorbankan apa yang paling berharga menurut kita dari urusan dunia dalam rangka mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna berkorban adalah berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah untuk membuktikan keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjuangan itu tujuannya adalah untuk menundukkan hawa nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu pelit, nafsu kepengen ngumpulkan yang banyak. Nah, kalau tidak dipikir-pikir, kalau tidak ikhlas, banyak ya. Coba kalau sapi sekok itu nyumbut sampai 18-20 juta. Kalau sayang-sayang tidak jadi korban. Kalau kambing sekok sekarang 2 juta lebih. Ya, bagi orang-orang tertentu 2 juta daripada untuk korban yang tak BP motor Mio. Apa motor Scoopy, ya, malah enak, ya kan? Nah, sekarang kan modelnya macam itu. Tidak dipakai untuk berkorban, hanya untuk memupuk ketakwaan kepada Allah, memupuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang terbesar yang disyariatkan dalam berkorban, yakni menundukkan hawa nafsu untuk di jalan Allah, mengorbankan segala sesuatu yang diinginkan oleh diri kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan sifat utama hamba-hamba yang akan memperoleh surganya. Jadi pahalanya surga ternyata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah
dan menundukkan hawa nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Jadi ternyata berkorban itu termasuk sarana untuk menundukkan hawa nafsu kita, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, karena apa? Karena orang-orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, surgalah tempat kembalinya. Ini ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang nanti dianugerahi rizki oleh Allah. Mudah-mudahan bisa melaksanakan kurban. Kalau tidak tahun ini diazamkanlah untuk tahun depan. Macam mana akal ya. Ini macam mana akal ya. Kadang-kadang kan sekarang sudah banyak orang-orang yang sengaja membentuk kelompok yang bisa dicicil tiap bulan, bisa dicicil sehari-harinya, bisa waktunya banyak. Sekarang udah banyak orang-orang mulai membentuk perkumpulan-perkumpulan yang seperti itu. Sah pak, sah. Des tiba waktunya kaget, cukup duitnya memang tebelinian sapi atau kambing, maka hukumnya tetap sah, karena yang dinilai bukan soal kita nyicilnya itu. Nyicil itu kan cara untuk mempermudahkan kita. Nah sekarang udah banyak orang-orang yang membuat kelompok 7 orang untuk membeli seekor sapi nanti dibuat korban. Saya pikir kalau tahun ini belum, ya dimulai setelah Lebaran Haji langsung bentuk kelompok. Ya biasanya kan seperti itu. Dulu di Tunas Muda itu jarang orang korban. Nah sekarang sudah dibentuk macam itu. Ini di masjid baik, ini sudah masjid yang di dalam itu ada 2 sapi, 1 kambing. Yang masjid di luar tuh biasanya 1 sapi, 2 kambing. Nah hampir tiap tahun sekarang ada yang berkorban. Ya karena itu tadi, kalau dulu main dewek-dewek, tidak telap. Nah sekarang enggak, karena semuanya main. Ada yang megang seorang, yang toke besar kan, nyetor ke dia dikit. Akhirnya banyaklah sekarang orang yang memang berkorban. Tujuannya apa? 1, itu adalah wujud syukur kita. Yang kedua, untuk memupuk ketakwaan kita kepada Allah, untuk memupuk keikhlasan kita kepada Allah, yang pada akhirnya nanti kita termasuk orang yang dekat dengan Allah, yang akan diganjar dengan surga sebagai tempat kembali kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Ada pertanyaan silahkan. Boleh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang begini. Korban itu kalau 1 ekor kambing cukup untuk orang itu dan keluarganya. Berarti dalam keluarga itu cukup 1, tidak masalah. Nah, kalau memang berlebih apa salahnya? Tapi kata Nabi, 1 ekor kambing cukup untuk 1 orang laki-laki dan keluarganya. Artinya apa? Kalau atas nama suami kita korban 1 kambing atau ikut bagian 1/7 daripada sapi, maka keluarganya termasuk dapat pahala korban. Ya, tapi kalau memang sekok-sekok apa salahnya? Karena kita berlebih ya. Tapi 1 ekor kambing cukup untuk kepala keluarga dan anggotanya. Jadi itu ya maknanya itu. Artinya apa? Kalau bapaknya sudah berkorban, keluarga itu pasti menikmati kebahagiaan itu. Betul enggak kira-kira?
Misalkan laki kita bisa motong 1 ekor kambing, bininya ikut bahagia enggak kira-kira? Pasti ikut senang. Nah, kesenangan itulah termasuk yang nanti pahalanya dapat. Wong senangnya bemelu kok. Masuk pahalanya ndak melu. Ada hujahnya, ada hadisnya, saya pernah ketemu. Cuman redaksi realnya saya belum paham. Cuman saya pernah artinya betul-betul seperti itu. 1 ekor kambing cukup untuk 1 orang dan anggota keluarganya. Anak bini, iya. Cucu cicit enggak lah, ya. Itu kan punya keluarga sendiri, ya. Punya tanggung jawab tersendiri, ya. Oke, ada lain? Ayo. Nah, ini saya. Iya. 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 Nah, yang namanya sedekah, ya kan, diusahakan supaya lebih afdolnya itu bagi orang yang miskin kalau memang sedekah daging kurban. Beda dengan sedekah biasa. Kenapa? Kalau orang miskin itu tidak tentu kapan makan dagingnya. Tapi kalau tetangga kita payo tiap hari makan daging, terasa biasa-biasa baik dia terima daging itu ya. Lain dengan orang yang tidak pernah makan daging, tidak pernah terima. Kalau kita kasih, memang senangnya luar biasa. Kan ada di antara orang-orang miskin itu yang memang tidak pernah makan daging. Nah, ketika kita beri daging, senangnya luar biasa. Tapi kalau sedekah biasa di luar kurban, memang seyogyanya diberikan kepada yang dekat dulu dengan kita. Misalkan kita kepengen sedekah duit, siapa yang lebih dulukan? Yang lebih didulukan orang dekat kita. Kalau memang keluarga kita ada yang miskin, perlu dibantu, bantu keluarga kita dulu. Kalau keluarga kita siapa? Adik, kakak. Tapi kalau anak sama bapak, enggak. Jangan sedekah untuk anak sama bapak, enggak boleh. Zakat juga, kalau memang keluarga kita masuk dalam kategori asnaf 8, dia fakir atau miskin, lebih baik zakat kita itu kita berikan ke dia dulu. Asal keluarga kita itu adik atau kakak kita yang memang betul-betul masuk miskin atau fakir, kasih ke dia dulu, baru yang lain. Walaupun zakat mal, ya kan, zakat mal maupun zakat fitrah, seyogyanya diberikan kepada yang dekat dulu. Asalkan yang dekat itu masuk kategori. Kalau tidak masuk ya jangan. Misalkan kita punya adik, memang miskin, tidak punya apa-apa, ya kan? Apa siswanya kita zakat mal, zakat fitrah, bagi ke dia. Tidak salah, itu anjuran Nabi. Kalau sudah cukup, baru tetangga dekat kita. Kalau lah cukup, baru mungkin orang lain. Nah, ini kadang-kadang tidak, kita bisa sedekah sama orang lain, tapi dengan adik dewek kadang tidak bersedekah. Pantaklah kamu nak miskin, nak melarat, makan nak idak punya urusan awak. Padahal dia itu adik kita, ya. Ada yang nanya macam mana Pak? Kalau kami fitrah untuk bapak atau mak kami, tidak bisa. Anak kurang ajar. Masuk fitrah untuk pak sama untuk mak? Lah tahu kamu kayu. Ngapa pula pak mak sampai tidak makan? Salah kau. Orang kecil dibesarkan, nak mati dihidupkan kok. Pak mak nak mati tidak makan ke, tidak ketahunan di kita. Salah. Saya pernah ditanya, macam mana Pak, kalau saya zakat untuk emak sama pak kami? Anak kurang ajar. Ya, kalau pak mak itu tanggung jawab itu. Anak tanggung jawab itu. Lain kalau abang atau adik, itu kan sudah di luar tanggung jawab kita. Boleh, bahkan dianjurkan kalau kita zakat baik mal maupun fitrah ke dia terlebih dahulu, asalkan memang
dia masuk kategori asnaf. Ya, jangan orang lain dulu. Kita ini kebanyakan bisa baik orang lain, tidak bisa baik dengan dulur dewek, kebanyakan kayak gitu. Maka yang paling baik siapa? Dulur dulu, orang dalam dulu, baru orang luar. Ya, ada lain? Nah, baik. Korban itu sebenarnya tidak boleh untuk atas nama orang meninggal. Karena korban ini termasuk ibadah maliyah. Orang meninggal itu kan tidak perlu ibadah. Nah, dia dulu belum korban. Tapi sekarang kita korban. Yang korban tetap yang hidup. Cuman kalau diniatkan pahalanya dihadiahkan kepada yang mati, tidak apa-apa. Kan boleh. Nah, iya. Artinya kita yang berniat korban itu korban kita. Cuman kita bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau ada pahalanya, saya hadiahkan kepada si A, si B. Ah, ya. Yang hidup. Ibadah itu kan ini ibadah ini ya. Ibadah itu kan diperintahkan kepada orang yang masih hidup. Orang meninggal kamu perintah korban tidak bakalan terbeli kambing. Nunggu kiriman kita. Lah macam mana? Kita yang berkorban, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong hadiahkan pahalanya kepada emak kami. Yang korban tetap kita, ya. Yang ibadah tetap kita. Pak, apakah kita nanti juga dapat pahala? Dapat. Tidak usah dihitung amat. Pahala apa? Ya pahala kita berbakti sama orang tua. Kan salah satu cara berbakti kita kepada orang yang telah meninggal itu apabila sedekah niatkan untuk dia, apabila ibadah hadiahkan pahalanya untuk dia. Maca Quran kan ibadah ini kita lakukan, hadiahkan pahalanya untuk yang meninggal. Tengok kita kalau baca doa tahlil hadiatan wasilatan, ya kan? Memang hadiahkan. Oh, tapi berkorban itu bukan ibadahnya untuk orang mati, bukan. Tetapi pahalanya boleh dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Jadi cukup korban tetap nama kita, tidak apa-apa ya. Dalam hati diniatkan pahalanya untuk almarhum. Hah? Iya. Iya. Ya boleh, ngapa pula susah di sana? Ada. Di sana urusan yang bagi urusan Tuhan, punya urusan awak. Yo. Yo. Ingat ya, di sana kena urusan kita. Nah, salah satu cara berbakti kita adalah kalau kita beribadah, hadiahkan pahalanya. Termasuk kita laksanakan sholat qadha. Misalkan kita tahu mak kita waktu sakit dulu tidak sholat sekian hari misalkan. Lah kita sekali sambil sholat, setelah selesai sholat ada, kita lakukan sholat qadha. Kan bisa dilihatkan qadha untuk mak kita. Ada kok hujahnya di kitab Fathul Mu'in, ada hujahnya. Boleh anak mengkodokkan sholat emak atau paknya. Yo. Tambah lagi kan ada yang namanya sembahyang hadiah. Usolli sunatan hadiyatan rok'ata ini. Artinya apa? Kan kita beribadah. Kita hadiahkan kepada orang lain. Yo, gitu ya. Kan enak sebenarnya. Jadi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu enak. Boleh kita beribadah, kita hadiahkan kepada orang lain. Ya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan yang sekelumit ini manfaat, barokah, fitini wa dunya wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, itu kekeliruan pribadi kita. Kalau ada kebenaran, itu hidayah
dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.